Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Wahdatul Muharramah 351913. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teladan dakwah Rasulullah SAW, prinsip Ain al-Rahmah, dan menarik simpatik dalam berdakwah. Dalam hadis An Umar bin Al-Khattabi anna rajulun ala ahdan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah wa kana yulaqabu himaran wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab fatiya bihi yauman fa amara bihi fajulida faqala rajulun minal qaum Allahumma anahumma aktsara ma yu'tabih faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tal'anu fawallahi ma'alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah rawahul Bukhari. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa di zaman Nabi SAW ada seorang laki-laki bernama Abdullah. Dia digelari himar atau keledai. Orang itu suka membuat tertawa Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah mencambuknya karena minum minuman keras. Suatu hari didatangkan dengan masalah yang sama, dan Nabi SAW menyuruh supaya orang itu dicambuk lagi. Namun ada seseorang yang berkata, "Ya Allah, laknatlah dia karena sering mabuk-mabukan." Namun Nabi SAW mengatakan, Janganlah kalian melaknatnya. Sungguh aku tidak melihatnya kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa pada masa Rasulullah ada seorang laki-laki yang bernama Abdullah, dan dia dijuluki keledai karena kelucuannya. Nah, orang itu sering membuat Rasulullah SAW tersenyum karena tingkah candaannya dan ucapannya yang lucu. Namun orang itu merupakan orang yang berbuat maksiat karena sering minum minuman keras. Nah, suatu hari ada sahabat Nabi yang membawa orang itu di hadapan Rasulullah. Dan sahabat Nabi itu mengatakan, laknatlah dia karena sudah sering dihukum. Namun Nabi mengatakan, janganlah kalian melaknatnya, karena di hatinya masih ada rasa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat Ahmad, janganlah kalian berkata demikian, janganlah kalian membantu setan menjerumuskannya. Katakanlah kepada dia, semoga Allah merahmatimu. Nah, di dalam hadis tersebut kita tahu dan dapat mengambil hikmah bahwa Nabi SAW memperlakukan kasih sayangnya kepada orang yang berbuat maksiat sekaligus. Beliau tidak menghardiknya, malah beliau memberikan sebuah ucapan yang sangat membuat orang itu tersentuh dan bisa mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut ada 3, yaitu prinsip Ain al-Rahmah dalam berdakwah. Yang kedua,
prinsip prinsip tafsir bukan tanfir. Dan yang ketiga, larangan melaknat kepada orang yang bermaksiat. Yang pertama, kita akan membahas prinsip al-rahmah dalam berdakwah. Prinsip ain al-rahmah berasal dari dua kata, ain dan al-rahmah. Ain berarti mata, al-rahmah berarti kasih sayang. Lebih jelasnya lagi yaitu rasa kasih sayang yang terus memancar dari seorang pendakwah kepada umat yang dilakukan dalam berdakwah. Nabi SAW mencontohkan untuk memberi kasih sayang kepada semua makhluk hidup, baik itu kepada hewan, baik itu kepada tumbuhan maupun benda mati. Dan di situ kita harus mencontoh perilaku beliau. Adapun lawan kata dari prinsip ain al-rahmah yaitu ain al-adawah, yaitu sorotan mata yang penuh dengan kebencian dan kemarahan. Nah, jika seorang dai mengaplikasikan dalam berdakwah dengan menggunakan prinsip ain al-adawah, bisa jadi akan menimbulkan kegagalan dan menimbulkan persaingan maupun perpecahan ataupun permusuhan. Dalam hadis tersebut, Nabi memberikan kasih sayangnya walaupun kepada orang yang bermaksiat. Beliau melarang untuk melaknatnya, dan beliau malah memberikan kesempatan untuk orang tersebut memperbaiki diri. Selanjutnya yaitu prinsip tafsir bukan tanfir. Prinsip tafsir adalah menyampaikan ajaran keagamaan yang isinya menggembirakan orang tersebut, bertujuan agar orang tersebut menyebabkan atau memiliki rasa simpati, dihargai, serta diapresiasi. Nah, sedangkan tanfir yaitu segala ucapan maupun perbuatan yang tidak ada timbal baliknya dari sasaran dakwah dan mengakibatkan sasaran dakwahnya itu tidak simpati terhadap ajaran Islam. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW memperlakukan orang yang berbuat maksiat yang tadi minum minuman khamar itu tidak menghardiknya, malah beliau mendoakannya dan berkata, "Janganlah kalian melaknatnya, tidaklah aku melihatnya kecuali dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Sungguh ucapan itu bagaikan embun bagi pelaku maksiat tersebut." Nah, dari situ si pelaku dapat termotivasi dan berusaha untuk berubah, memperbaiki diri, dan mengikuti ajaran kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu larangan melaknat orang yang berbuat maksiat. Laknat berasal dari kata la'ana, yaitu terhina karena dikutuk. Adapun istilah lain yaitu al-la'nu, yang berarti dijauhkan atau disingkirkan dari kebaikan dan rahmat Allah. Nabi sangat melarang untuk melaknat sesama umat Islam.
termasuk yang masih berlumuran dosa. Apabila kita melaknatnya, maka kita akan menutup orang tersebut untuk memperbaiki diri dan meraih rahmat Allah. Bahkan kalau kita melaknat orang yang berbuat maksiat, sama saja kita membantu setan untuk terus menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan tersebut. Nah, di dalam hadis tersebut Nabi memperlakukan orang-orang yang berbuat maksiat dengan penuh kasih sayang. Beliau tidak mencelanya, tapi beliau terus mendoakan supaya dia bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Secara umum, hadis yang sudah kita bahas mengajarkan kepada kita semua untuk memanusiakan siapapun, meskipun pelaku maksiat. Nah, jika kita melabeli atau memberikan stigma negatif kepada orang yang berbuat maksiat, maka bisa jadi stigma negatif itu membuat orang itu terus menjauh dan tidak simpati terhadap ajaran Islam atau kebenaran yang kita bawa. Nah, kalau misalkan kita memperlakukan orang tersebut dengan cara menegurnya dengan yang baik, mendoakannya, ataupun yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, kemungkinan besar orang itu dapat berubah menjadi yang lebih baik dan berusaha untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita tahu kesimpulannya bahwa prinsip Ain al-Rahmah dan menarik simpati dalam berdakwah itu sangatlah penting. Kita harus dalam berdakwah, kita harus memberikan kasih sayang kepada semua audiens agar audiens memiliki rasa simpati, dihargai dan diapresiasi, sehingga materi yang kita bawa akan diserap baik oleh sasaran dakwah. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.